Hari ini saya akan memaparkan materi ujian tengah semester dengan judul Desain Pembelajaran, Pengembangan Materi, Pembelajaran Video. Materi ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah Desain Pembelajaran di bawah bimbingan Ibu Dr. Syarifah, MPD. Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Materi pembelajaran memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Seiring perkembangan teknologi, materi harus disusun secara adaptif, menarik, dan relevan bagi siswa. Pentingnya materi pembelajaran berkualitas. Materi yang berkualitas dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, terutama jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, variasi media seperti video dan infografis mendukung berbagai gaya belajar. Dengan memberikan ruang untuk umpan balik, siswa dapat lebih aktif berpikir kritis dan berkomunikasi. Prinsip pengembangan materi pembelajaran. Beberapa prinsip penting dalam pengembangan materi antara lain dengan memahami karakteristik siswa, menyusun konten yang mudah dipahami, serta menyelaraskan materi dengan kurikulum dan kehidupan nyata. Dan melibatkan siswa dalam proses ini juga penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif. Teori pembelajaran dalam pengembangan materi. 3 teori utama dalam pengembangan materi adalah teori behaviorisme yang menekankan penguatan perilaku melalui umpan balik, lalu kognitivisme yang fokus pada proses mental dan peta konsep, serta konstruktivisme yang menekankan pembelajaran kolaboratif. Model pengembangan materi pada buku Dick and Carey, yaitu adanya strategi instruksional, kedua adanya penetapan tujuan pembelajaran terukur, dan analisis audiens dan konteks, serta pembuatan materi dan evaluasi, dan terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi berkelanjutan. Langkah-langkah pengembangan dalam model Dick and Carey yaitu dimulai dari identifikasi tujuan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Kedua, analisis kebutuhan siswa dengan memahami karakteristik dan gaya belajar siswa untuk menyesuaikan materi. Ketiga, pengembangan strategi yaitu dengan merancang metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Keempat, melalui pengembangan materi dengan membuat konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Kelima, evaluasi dan revisi, yaitu melakukan evaluasi formatif dan sumatif untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis kebutuhan dalam pengembangan materi, yaitu tahap ini melibatkan identifikasi karakteristik siswa dengan memahami usia, budaya, dan tingkat pengetahuan awal siswa untuk materi yang sesuai. Kedua, melalui konteks pembelajaran, yaitu dengan mengadaptasi materi sesuai lingkungan fisik dan sosial siswa. Adanya pengumpulan data melalui metode survei, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan gambaran kebutuhan siswa. Terakhir adalah analisis siswa, yaitu dengan menentukan kesenjangan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Berikutnya adalah pengembangan dan implementasi. Tahap ini mencakup penyusunan draft, yaitu menyusun konten lengkap dengan pengantar, latihan, dan evaluasi. Adanya uji coba materi dengan melibatkan siswa, yaitu untuk menguji efektivitas dan menerima umpan balik.
Kemudian persiapan pengajaran. Guru mempersiapkan materi dan media untuk pelaksanaan pembelajaran. Terakhir adanya pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan mengelola kelas dengan baik dan memberikan umpan balik konstruktif selama proses belajar. Evaluasi studi kasus dan tantangan dalam pengembangan materi. Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif, yaitu formatif dengan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dan sumatif penilaian akhir hasil belajar. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa penerapan model Dick and Carey dalam materi matematika meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Dan selanjutnya tantangan dan solusi. Meski tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya ada, hal ini dapat diatasi dengan perencanaan matang dan kolaborasi antar tim. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Pengembangan materi pembelajaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi rutin dan pemahaman teori serta model pengembangan menjadi kunci utama. Disarankan atau rekomendasi untuk praktek pengembangan materi pembelajaran. Disarankan agar pengembang materi selalu memulai dengan analisis kebutuhan dan melibatkan siswa dalam prosesnya, serta menerapkan model sistematis seperti Dick and Carey untuk hasil yang optimal. Berikut adalah daftar pustaka terkait video yang saya paparkan. Kemudian terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam merancang materi pembelajaran yang lebih baik dan relevan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.